Menyusuri jalan arteri Jogja Iya Kulon Progo. Kenapa jalan tol Jogja Iya Kulon Progo diperlukan? Saat ini terdapat dua akses untuk menuju ke Bandara Iya Kulon Progo dari Yogyakarta. Yang pertama adalah melalui jalan arteri nasional dengan panjang kurang lebih 40 km dengan waktu tempuh antara 1 jam sampai 1,5 jam. Sedangkan akses yang kedua adalah melalui Bantul dan JJLS dengan panjang kurang lebih 50 km dengan waktu tempuh kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau dilihat dari rencana jalan tol Jogja Iya Kulon Progo mempunyai panjang kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh kira-kira 30 sampai dengan 45 menit. Akses ke Bandara Iya melalui jalan arteri nasional saat ini terdapat beberapa titik-titik kemacetan yang menyebabkan waktu tempuh menjadi agak lama. Mulai dari Gamping, Depok, Pedes, Sedayu, Klangon, Sentolo, Wates, Toyan. Mari kita coba telusuri jalan arteri nasional dari Yogyakarta ke Bandara Iya Kulon Progo. Kita mulai dari Jalan Wates kilometer 3 kira-kira sebelum Pelemgurih. Saat ini jalan kita menuju di persimpangan Pelemgurih Gamping. Kita lihat jalan sudah lebar dengan 4 lajur yang di tengahnya terdapat divider sehingga perjalanan di sini termasuk lancar. Nah, ini kita mendekati di persimpangan Pelemgurih. Mulai terlihat antrian kendaraan di persimpangan Pelemgurih. Kita belok ke kiri. Di titik ini merupakan titik kemacetan yang pertama dari Yogyakarta. Kita lihat di sebelah kanan ini ya, dari antrian kendaraan ini terlihat antrian dari traffic light di Pelemgurih sampai dengan traffic light di timur Pasar Gamping. Ini antrian kendaraan cukup panjang ya. Ini tiap hari kondisinya adalah seperti ini, terutama di sore hari ya. Ini arah ke timur dan arah ke barat ini terjadi kemacetan. Kita lihat antrian di depan ini ya, kendaraan cukup banyak. Kita pelan-pelan jalannya, tidak bisa cepat guys. Nah, ini kita memerlukan waktu di sini agak lama guys biasanya karena terjadi kemacetan. Ini nanti karena di sekitar sini merupakan persimpangan ring road barat dengan jalan Wates yang ke arah bandara. Di depan itu adalah terdapat di kiri jalan terdapat Pasar Gamping, sedangkan di sebelah kanan adalah merupakan sentra buah dan sayur Gamping. Di sini pasti kita harus pelan-pelan jalannya, tidak bisa cepat karena ada antrian. Kemudian juga di depan Pasar Gamping terdapat putar balik dari timur ke arah, kembali balik ke arah timur untuk masuk ke Gamping gitu ya. Setelah lepas dari Pasar Gamping, ini kita jalannya lancar. Di kanan kiri
terdapat banyak toko oleh-oleh ya. Ini sampai dengan perempatan Depok. Ini juga terlihat dari arah barat terdapat antrian kendaraan. Kita terus menuju ke barat. Di sini lebar jalan kira-kira ya 11 meter. Ini bagi dua, di tengahnya tidak terdapat divider ya. Ini sampai dengan melalui Rewulu, kemudian ke perempatan atau perempatan Pedes. Ini biasanya di sini juga terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang. Di sebelah barat Pedes saat ini terdapat pekerjaan galian pipa Pertamina ya. Ini cukup membuat lalu lintas agak tersendat. Kita sampai di perempatan Sedayu. Ini kita lanjut terus ke barat. Di sini juga biasanya merupakan titik kemacetan di traffic light Sedayu. Ini kita mendekati pertigaan Kelangon. Di sini jalan cukup lancar ya. Ini tetapi kalau kita lihat ini saat ini karena ada wabah COVID-19 sehingga terlihat lalu lintas tidak terlalu ramai sekali ya ini ya. Coba bisa dibayangkan kalau lalu lintas normal, ini saya kira makin banyak kendaraan yang lewat jalan Wates baik untuk yang menuju ke barat maupun ke timur. Ini kondisi saat ini ya, ini antrian kendaraan di pertigaan Kelangon. Ini biasanya juga cukup panjang juga. Ini sehingga adanya titik-titik kemacetan tersebut membuat perjalanan dari Jogja ke Bandara Iya membutuhkan waktu yang agak lama ya. Kalau kondisi normal malam hari barangkali hanya dibutuhkan waktu maksimal 1 jam sudah sampai ke bandara. Bantal dengan Kulon Progo, kita akan menyeberang di jembatan Bantar. Ini kita melewati Kali Progo, perbatasan Bantul dengan Kulon Progo di jembatan Bantar, memasuki Kulon Progo. Titik kemacetan yang ada biasanya adalah di pertigaan Ngeplang Sentolo, terlihat antrian kendaraan ya dari barat, kemudian antrian kendaraan dari arah barat atau Bandara Iya ini cukup lumayan panjang ya. Itu adalah jalan alternatif ke Kota Wates melalui Pasar Sentolo ya. Di depan ini ada truk tambang yang mengangkut batu ini. Ini antriannya juga lumayan. Nanti yang ke kanan ke arah Pasar Sentolo Pengasih Wates. Sampai di perempatan Ngelo Sentolo, di sini biasanya juga antrian kendaraan juga cukup panjang. Jadi pada umumnya antrian kendaraan di Jalan Wates adalah terdapat di titik
titik persimpangan atau traffic light. Ini membutuhkan waktu beberapa saat untuk antri sampai ke lampu hijau. Ya, kita terus kita lanjut. Ini masih di Sentolo, ini di sekitar Pasar Sentolo. Kemudian kita lanjut terus. Ini kita sudah mendekati di pertigaan Kenteng Nganggrung. Di sini jalan cukup baik karena baru saja diperbaiki, kemudian juga lumayan lebar. Ini nanti jalannya lumayan lebar dari pertigaan Kenteng Nganggrung sampai dengan pertigaan Milir. Ini jalan cukup lebar dan mulus. Ini di depan ini adalah pertigaan Kenteng Nganggrung, ini yang ke kiri ke arah Brosot, kemudian kita yang lurus terus ke barat. Ini terlihat di depan juga antrian kendaraan ya, ini lepas dari traffic light. Kita mendekati di pertigaan Milir. Ini di sini jalan masih cukup lebar dan mulus ya. Ini terlihat lalu lintas lumayan lancar kalau di sini. Kita sampai di pertigaan Milir. Kalau melihat kondisi saat ini ya, ini yang jelas kemacetan memang ada di titik-titik traffic light. Ini maka kita bayangkan nanti untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini, maka saya kira Jalan Wates ini semakin lalu lintasnya semakin tambah ramai dan semakin macet, karena pasti dengan adanya Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo banyak fasilitas-fasilitas umum, perdagangan, jasa yang didirikan di sekitar bandara, sehingga ini membuat banyaknya peningkatan daripada pengguna jalan dari Jogja ke arah YIA Kabupaten Kulon Progo. Maka kenapa jalan tol Jogja YIA Kulon Progo diperlukan? Karena untuk mengantisipasi perkembangan dan peningkatan jumlah lalu lintas akses ke Bandara YIA, baik melalui jalan arteri nasional maupun yang melalui JJLS, sehingga akses ke bandara ataupun dari bandara ke Jogja ini dengan adanya jalan tol nanti akan mempersingkat waktu atau jarak tempuh. Terutama hal ini sangat dibutuhkan untuk akses wisatawan ataupun akses untuk kegiatan jasa yang sangat berkembang di sekitar wilayah DIY dan Jawa Tengah. Ini kita sudah sampai di Kota Wates, yaitu di Proliman Karangnongko. Di sini terdapat Tugu Pahlawan Nasional Nyi Ageng Serang. Nah, di depan itu terlihat patung Nyi Ageng Serang yang sedang naik kuda.
tetapi kebanyakan masyarakat umum pasti menyebutnya patung kuda sepertinya, karena memang kudanya lebih besar gitu ya, sehingga lebih terlihat kudanya daripada pahlawan Nyi Ageng Serang. Lanjut kita dari Proliman Karangnongko, kita lanjut terus ke arah barat. Ini nanti kita menuju traffic light di depan Terminal Wates. Oh ya, dari Jogja untuk sampai ke Kota Wates ini kira-kira membutuhkan waktu 30 menit ya. Bukan waktu 30 menit dengan kondisi normal gitu ya. Sedangkan kalau malam hari paling hanya butuh waktu 20 menit sampai, karena tidak banyak traffic light yang nyala seperti itu. Lanjut kita lepas dari Terminal Wates, ini kita lanjut ke barat, kita menuju ke arah pertigaan, kita menuju ke perempatan Triharjo. Di sini kita lihat nanti sebelum perempatan Triharjo terdapat CCTV untuk memantau pengguna jalan dari arah barat, sehingga kita harus hati-hati ya, karena saat ini sudah diberlakukan tilang elektronik. Nah, ini sebentar lagi di depan ini terdapat CCTV untuk memantau lalu lintas dari arah barat ke arah timur. Kita sampai di perempatan Triharjo. Ini kita masih lanjut terus. Di sini jalan kira-kira lebarnya masih tetap ya, kira-kira 11 meter. Lalu lintas juga sedang, tetapi yang jelas saat ini kondisinya itu lalu lintas tidak pernah sepi ya, jadi selalu ada kendaraan yang lewat. Ini kita lihat di sebelah kanan ini terdapat pekerjaan galian pipa Pertamina, ini yang cukup mengganggu juga ya untuk lalu lintas, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Ini kita sampai di pertigaan Dalangan di depan, ini yang lurus ini nanti ke arah Kokap, kemudian kita jalur utama jalan arteri nasional adalah yang ke arah kiri. Nah, ini jalan lumayan mulus dan lurus ya. Ini setelah lepas dari pertigaan Dalangan, ini kita nanti menuju ke pertigaan Toyan. Ini jalan cukup lurus sehingga bisa memacu kendaraan, tetapi kita tetap harus hati-hati di jalan, karena di sini pengguna jalan itu banyak sekali, dari kendaraan kecil, sedang maupun besar. Kita lihat ini di depan seperti ini ya, terlihat truk molen ya. Nah, ini di depan itu adalah pertigaan Toyan, ini dimana yang ke arah kiri adalah menuju ke arah Bendungan Wates atau ke Pancatan atau ke arah Brosot, Bantul.
dari pertigaan Toyan ini ke arah barat, ini jalan lumayan lurus sehingga biasanya kendaraan mulai tancap gas menuju ke arah barat atau ke arah bandara. Ini terlihat kendaraan juga cukup banyak yang lewat ya. Ini di kanan kiri meskipun ada masih sawah. Di depan ini adalah pertigaan Siluwo, di mana yang ke arah kanan adalah ke arah Kokap, sedangkan ke arah bandara adalah yang ke arah lurus. Lanjut, ini kita terus ke barat, ini sampai di pertigaan Demen, namanya pertigaan Demen. Ini yang ke kiri adalah ke Pantai Ngelaga, sedangkan yang ke arah kanan adalah yang ke arah makam Girigondo, tampaknya makam Pakualaman. Traffic light Demen ini adalah merupakan traffic light yang baru saja dipasang. Kemudian lanjut ke arah barat, ini terlihat jembatan rel bandara ya, yang baru saja dipasang. Seperti kita ketahui, saat ini sedang dibangun jalur rel dari stasiun Kedundang ke arah bandara, kurang lebih sepanjang 5 kilo. Ini adalah jembatan yang melintasi di atas jalan arteri nasional. Lanjut terus, kita mendekati ke Kecamatan Temon. Di sini kita sudah dekat dengan bandara, hanya membutuhkan waktu kira-kira 3 menit untuk sampai ke bandara. Lihat di depan nanti ini sudah mulai terlihat banyak bangunan bertingkat tinggi yang dibangun seperti hotel ini ya di dekat bandara. Ini kelihatan di depan ini ada beberapa tower, ini sedang membangun hotel di sekitar bandara, sehingga di sekitar bandara ini sudah mulai tumbuh adanya fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa seperti hotel, pom bensin, kemudian juga ruko, rumah makan, pertokoan, dan lain-lain. Ini terlihat ini di depan ini adalah hotel yang sedang dibangun. Ini kita sudah mendekati bandara, sebentar lagi kita sudah sampai di areal bandara. Ini terlihat ini pom bensin di depan ini sedang dibangun di dekat bandara. Juga terlihat pipa Pertamina yang belum dipasang ya, ini di pinggir jalan arteri nasional sebelum bandara. Nah, ini di depan ini kita sudah terlihat pagar bandara ya. Ini kita sudah sampai di Bandara Iya. Nanti di depan ini kita untuk masuk ke bandara adalah yang kita ngambil jalur yang ke kiri, sedangkan yang lurus adalah jalur ke arah Purworejo ataupun Jakarta gitu ya.
masuk ke bandara ambil jalur kiri, tetapi nanti kita tidak akan masuk, kita hanya sampai ke depan bandara saja. Nah, untuk diketahui waktu tempuh dari Jogja sampai dengan bandara ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Kira-kira itu perjalanan kita dari Jogja ke bandara, melihat kondisi jalan arteri nasional saat ini, di mana kita lihat di titik-titik persimpangan traffic light dari mulai Pelemgurih, Gamping sampai dengan bandara ini terlihat titik-titik antrian kendaraan yang cukup lumayan, sehingga ini membutuhkan waktu persimpangan-persimpangan, sehingga ketika bandara ya berfungsi, maka untuk memenuhi jarak tempuh dari Jogja ke bandara ya ini, jika hanya melewati jalan arteri nasional ataupun jalan di JCLS, maka akan membutuhkan waktu jarak tempuh yang lumayan lama, sehingga hal ini kurang mendukung untuk aktivitas bandara, sehingga pemerintah melalui program strategis nasional membangun jalan tol Jogja Kulon Progo yang jaraknya kira-kira 30 km, sehingga hanya membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Hal ini sangat mendukung sekali untuk akses ke bandara ataupun akses wisata yang nanti akan terhubung dengan ke Jogja, kemudian sampai ke Borobudur ataupun ke Semarang. Hal ini sangat penting sekali untuk pengembangan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta maupun di wilayah Jawa Tengah. Demikian kira-kira mengapa jalan tol Jogja Kulon Progo diperlukan, karena terus terang selain untuk mempercepat jarak tempuh ke bandara, saya kira yang lainnya adalah untuk mengembangkan jalan arteri saat ini yang lebarnya kondisi existingnya 11 meter untuk dilebarkan misalnya menjadi 6 lajur. Ini akan mempunyai dampak sosial yang sangat tinggi, karena di jalur arteri nasional ini sudah terdapat banyak bangunan-bangunan pemukiman ataupun pertokoan, sehingga ketika dilebarkan ini akan mempunyai dampak sosial yang rawan dan tinggi. Kira-kira demikian. Selain itu juga saya kira dengan pembangunan jalan tol ini, maka pemerintah menggandeng swasta untuk melakukan investasi dengan biaya swasta, dilaksanakan pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya cukup besar, tetapi hanya memfasilitasi untuk pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo oleh swasta. Saya kira itu kita melihat kondisi jalan arteri Jogja Kulon Progo, kenapa jalan tol Jogja Kulon Progo diperlukan. Sekian dan terima kasih.